Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, segala puji dan syukur kami persembahkan bagi-Mu Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami memperoleh kesehatan, sukacita yang berkelimpahan dari Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami dan berikanlah kebijaksanaan kepada hamba-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yang tertulis di dalam kitab Yunus pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Kami bacakan sekali lagi. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Mulai di bahasa Batak, dunginin najahu bama tungturut maho marroni rimas. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat terkasih, kita mengenal kisah tentang Yunus bahwa dia berada di perut ikan. Kenapa peristiwa itu terjadi kepada Yunus? Sebelum dia dibuang di tengah laut, Allah menyuruh dia untuk menyampaikan berita pertobatan kepada penduduk Niniwe dan juga kepada Raja Niniwe agar mereka bertobat, meninggalkan segala kejahatan, segala dosa yang mereka lakukan. Karena Tuhan akan menunjukkan, memberikan murka terhadap Niniwe. Namun, apa yang terjadi? Apakah Tuhan melaksanakan, apakah Yunus melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Tuhan? Bagaimana respon Yunus? Nah, ternyata Yunus tersebut sangat enggan memberitakan, menyampaikan pesan pertobatan tersebut. Dia enggan. Dia tidak mau menyampaikan pesan dari Tuhan. Nah, sehingga dia memilih, aturannya dia disuruh ke Niniwe, dia berbalik arah menuju Tarsis, daerah yang bertolak belakang arahnya. Nah, ketika dia beranjak menuju ke Tarsis, di tengah lautan dia naik kapal, ternyata terjadi ombak besar, sehingga jalan satu-satunya Yunus harus dibuang ke tengah lautan. Karena menurut penghuni kapal, menurut para petugas di kapal tersebut, bahwa Yunuslah yang menjadi sumber datangnya ombak besar pada saat itu. Sehingga Yunus dibuang di tengah laut. Nah, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata Yunus diselamatkan oleh seekor ikan besar. Nah, Yunus bukan mati, Yunus bukan hilang, namun Yunus diselamatkan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah 3 hari 3 malam, Yunus dimuntahkan oleh ikan besar tersebut ke Niniwe, tujuan kota yang diperintahkan oleh Tuhan.
Nah, kesombongan ketidaktaatan Yunus tersebut, walaupun dia sebagai hamba, dia buktikan ternyata kesombongannya, keegoisannya tidak dapat memberikan dia kemenangan. Justru Tuhan memberikan bukti dan tanda-tanda yang luar biasa kepada Yunus, sehingga dia melalui ombak, melalui ikan besar, Yunus diselamatkan dan dimuntahkan ke kota Niniwe. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas renungan ini kita dapat melihat perbandingan daripada sifat Yunus dengan belas kasihan yang dari Tuhan. Tuhan selalu berbelas kasihan. Tuhan selalu berlaku kasih kepada orang-orang kafir agar mereka bertobat. Allah sangat mengasihi Niniwe walaupun Yunus tidak memahaminya. Allah sangat mencintai Niniwe yang penuh dengan dosa. Namun bagi Yunus, Niniwe adalah tidak layak untuk diselamatkan. Hal inilah yang selalu memberontak di dalam hati Yunus. Nah, ternyata kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi kepada Yunus. Yunus tidak dapat berbuat apa-apa sehingga dia harus melaksanakan misi tugasnya, menyampaikan pesan pertobatan kepada Tuhan. Sehingga bangsa, raja maupun penduduk Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Allah karena mereka menerima pertobatan tersebut. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah kita melihat besarnya kasih setia Tuhan, besarnya kuasa Tuhan di dalam hidup para hamba-hambanya. Tuhan tidak menginginkan kehancuran, tetapi Tuhan memberikan belas kasihan. Tuhan memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada, termasuk bagi hamba-hambanya. Tuhan pakai hambanya di tengah-tengah kehidupan bangsa yang belum mengenal Tuhan, agar bangsa tersebut melalui hambanya memperoleh keselamatan. Mujizat-mujizat terjadi di dalam hambanya, di dalam pelayanan hambanya, yang menyatakan bahwa Tuhan tetap membimbing perjalanan daripada para hambanya. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan itu tetap berbelas kasihan kepada kita, walaupun kita penuh kekurangan, penuh ketidakberdayaan untuk melakukan kehendak Tuhan. Berikan hati kita kepada Tuhan agar kita dapat melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Di dalam satu hari ini Tuhan, Engkaulah yang bersama dengan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.